Satu keluarga di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dibantai orang tidak dikenal. Seorang tewas dan dua lainnya menderita luka parah akibat sabetan senjata tajam. Belum diketahui motif pembantaian ini, saudara, dan tersangka masih dalam pengejaran polisi. Di rumah inilah Winarno, Ngasimah dan anaknya Dimas Setio Irawan, warga desa Kalibanger, Kecamatan Gamawang, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, diserang dengan senjata tajam oleh orang tidak dikenal. Di lokasi kejadian terlihat ceceran darah. Akibat pembantaian tersebut, istri Winarno, Ngasimah, tewas, sedangkan Winarno dan anaknya Dimas Setio Irawan menderita luka bacok di sekujur tubuhnya hingga dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Itu di sini, ke saya lah. Suaranya gimana itu, Tom? Ya minta tolong. Dari siapa, Pak, itu? Nah, itu saya yang kurang paham. Barangkali Pak Narnonya. Kayaknya suara laki-laki. Barangkali Pak Narnonya. Terus sampai di sini? Di sini saya sudah lihat itu pintu terbuka semuanya. Saya kan terkejut terus apa? Nah, terus memang saya melihat sosok orang di dalam, tapi setahu saya itu anaknya itu. Saya panggil, dim, ternyata nggak ada jawaban. Entah itu apa Dimasnya itu atau si pelaku, saya kurang tahu. Peristiwa pembunuhan terjadi Selasa sekitar pukul 2 pagi. Ketika itu hujan lebat. Tiba-tiba Winarno lari dari rumahnya dengan tubuh penuh luka. Ia berlari dan berteriak minta tolong. Tetangga korban mendengar teriakan Winarno langsung ke rumah Winarno. Di rumah tersebut dirinya melihat Ngasimah dan Dimas sudah tergeletak bersimbah darah dengan belasan luka bacokan. Dirinya juga sempat melihat seorang laki-laki yang mencurigakan berada di rumah Winarno. Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Akan tetapi besar kemungkinan motifnya bukan perampokan karena tidak ditemukan adanya tanda-tanda barang yang hilang. Yondaryono melaporkan dari Temanggung, Jawa Tengah. Kita beralih ke Sulawesi Selatan. Seorang ibu beranak 3 di Makassar, Sulawesi Selatan sudah tewas dibunuh oleh keponakannya sendiri. Pembunuhan terjadi karena masalah sepele, yakni tersangka kecewa karena tidak diberi pinjaman uang. Kasus pembunuhan yang terjadi sekitar pukul 12 siang Selasa kemarin menimpa Foni, seorang ibu rumah tangga beranak 3. Warga yang tinggal di kawasan Jalan Boulevard Makassar dibunuh Adi Nugroho yang tidak lain adalah keponakan korban. Peristiwa pembunuhan sadis yang dilakukan tersangka berawal ketika datang menemui Foni, tantenya, di lantai 2 tempat tinggal korban. Korban dan tersangka sempat ngobrol sekitar 1 jam lamanya. Saat permintaannya meminjam uang oleh tersangka ditolak korban, tersangka yang sudah membawa badik pun kalap dan membantai korban dengan cara menikam. Akhirnya, korban tewas di tempat. Usai melakukan aksinya, tersangka berusaha melarikan diri. Saat berusaha kabur, Mira yang menjadi pembantu di rumah korban meneriakinya hingga tersangka dibekuk warga. Warga yang marah sempat menghakimi Adi hingga babak belur dan tidak sadarkan diri. Dia masuk, dia bertanya, bilang ada ibu di atas. Terus Mira bilang ya ada. Yang dari siapa ya Pak? Bilang dari Adi ya. Nangka apanya ibu, kenalannya ibu. Terus setelah itu dia naik nih. Itu Adi sudah berapa kali datang di rumah? Baru pertama kali. Baru pertama kali datang situ. Iya. Kau tahu siapa itu Adi? Saya tahu karena dia sebut sendiri namanya sebelum masuk di rumah. Oh gitu ya? Iya. Ya, jadi untuk sementara kami dapatkan keterangan bahwa awalnya si pelaku ini berusaha meminjam uang dari si korban. Tapi si korban berusaha menolak sehingga terjadi penikaman terhadap diri korban. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Makassar untuk divisum. Sementara tersangka yang akan dijerat undang-undang pembunuhan ditahan polisi. Senudin melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, seorang pemuda di Situbondo, Jawa Timur ditangkap polisi gara-gara membawa kabur motor temannya yang dikenalnya melalui jaring sosial Facebook. Dalam aksinya untuk mengelabui para korban, tersangka mengaku berstatus sebagai mahasiswa. Joko Satrio Anggoro, warga Bondowoso digelandang ke Mapolres Situbondo, Jawa Timur. Joko dituding mencuri motor teman yang dikenalnya dari jaring sosial Facebook. Saat dibekuk tim buser di rumahnya, ia tidak melawan.
Dalam aksinya mengelabui para korban, tersangka mengaku sebagai mahasiswa. Aku mahasiswa UNED, Ahmad UNED. Terus dia mempunyai kartu anggota, ternyata kartu anggota mahasiswa itu sekian orang dibuat sendiri oleh dia. Terus dia terungkap, kemudian kita ngembang 3 sepeda, jadi sekarang sepeda yang diamankan 4. Tersangka mencari calon korbannya melalui Facebook. Setelah berkenalan, tersangka merayu dan mengajak korban jalan-jalan. Ketika korban lengah, tersangka membawa kabur motor milik korbannya. Di hadapan penyidik, tersangka mengaku sudah 7 kali beraksi di Situbondo. Dari tangan tersangka, polisi menyita 4 sepeda motor milik korban. Tersangka dijerat pasal 378 tentang penggelapan dan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Agus Enol Yakin melaporkan dari Situbondo, Jawa Timur. Seorang warga Malaysia dibekuk oleh petugas Bea Cukai Bandara Ngurah Rai Denpasar Bali karena terbukti menyelundupkan narkoba dengan jenis heroin yang beratnya 372 gram. Modus yang digunakan tersangka adalah menyembunyikan narkoba di balik celana dalam. Warga Malaysia Sargunan M. Supiah digelandang petugas Bea Cukai Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar setelah tiba dari negaranya dengan menggunakan pesawat AirAsia. Tersangka terbukti menyelundupkan narkoba jenis heroin seberat 372 gram. Barang bukti heroin yang dibungkus dalam bentuk kapsul dengan ukuran besar ini ditemukan petugas Bea Cukai di balik celana dalam tersangka saat memeriksa tubuh tersangka. Awalnya petugas memeriksa barang bawaan tersangka namun tidak ditemukan benda mencurigakan. Namun dari gerak-gerik tersangka, petugas mencurigai ada yang disembunyikan di dalam tubuh tersangka. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku sudah 3 kali datang ke Bali dan dalam 2 kunjungan pertama ke Bali dalam rangka survei. Dan pada kunjungan ketiga inilah, ia membawa narkoba pesanan orang yang diduga berada di Bali yang kini sedang dalam buruan polisi. Atas perbuatannya tersangka dijerat Undang-Undang Anti Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara serta denda minimal 1 miliar rupiah. Dari informasi dunia hukum dan kriminal, lebih baik kita segera menyehatkan jiwa dan raga karena saatnya liputan 6 sportnya. Ya, sudah ada rekan Jati Dharma yang siap menyampaikan untuk Anda. Silakan. Ya, selamat pagi Nacita dan juga akhir ada sejumlah informasi olahraga telah kami siapkan untuk menyematkan pagi hari Anda semuanya. Di antaranya adalah Everton yang masih terlalu tangguh bagi klub divisi 2 Cheltenham di babak ketiga Piala FA. Usai pariwara kami hadirkan informasi lengkapnya.